Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, salam tukar cerdas. Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Cici Novita dalam pembelajaran tema 2 Persatuan dalam Perbedaan dan subtema 3 Bersatu Kita Teguh. Kelas 6 tentang pemanfaatan tumbuhan dan pemanfaatan hewan. Marilah kita simak kompetensi dasar IPA dan tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar IPA 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Tujuan pembelajaran 1. Melalui video, siswa dapat menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dengan benar. 2. Melalui penelusuran dari berbagai sumber, siswa dapat menyajikan karya atau laporan tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dengan benar. Tumbuhan bayam, kita manfaatkan daunnya. Tumbuhan kangkung dimanfaatkan juga daunnya. Tumbuhan kangkung dan bayam dan juga masih banyak lainnya dimanfaatkan daunnya untuk memenuhi vitamin dan mineral. Kol, kita manfaatkan tumbuhan pada bagian bunganya. Juga ada kembang turi, pada bagian bunganya dimanfaatkan untuk sayur-sayuran, terutama untuk pecel, enak sekali. Kemudian ada padi. Nah, ini pada bagian bijinya, seperti yang kita konsumsi sehari-hari menjadi nasi. Ada juga jagung, kita manfaatkan bagian bijinya. Nah anak-anak, tebu dimanfaatkan bagian batangnya dan diproduksi menjadi gula. Juga ada tumbuhan sagu, dimanfaatkan batangnya yang diproduksi menjadi tepung sagu. Ranum sekali ya buah apelnya, dimanfaatkan bagian buahnya. Dan ada mangga, juga dimanfaatkan bagian buahnya. Nah, berikut ini pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan sandang. Tumbuhan kapas akan menghasilkan serat kapas dan dimanfaatkan untuk dipintal menjadi kain atau bahan pakaian, terutama bahan yang berjenis katun. Kemudian ada pisang abaka menghasilkan serat abaka. Serat abaka juga dipintal menjadi kain. Lalu ada tumbuhan rami seperti daun mint ya. Nah, tumbuhan rami dimanfaatkan batangnya menjadi serat rami. Ada tumbuhan kenaf yang juga menghasilkan serat kenaf. Dan tumbuhan jute yang batangnya akan diolah menjadi serat jute. Yang terakhir ada tumbuhan sisal, diolah menjadi serat sisal. Nah, dari bahan-bahan tersebut dimanfaatkan serat-seratnya lalu dipintal menjadi kain. Ini adalah contoh kain katun dari bahan kapas. Selanjutnya kain dari bahan dasar rami dan kain dari bahan dasar pisang abaka. Dari serat-serat tersebut dipintal menjadi kain. Berikutnya pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan untuk membuat rumah biasanya berasal dari kayu. Coba perhatikan. Ini adalah contoh dari kayu jati. Dan selain kayu jati, ada juga. Coba lihat. Kayu apakah itu? Kayu mahoni. Dan ada juga kayu dari pohon angsana. Berikutnya
kayu dari bahan sengon. Dan berikutnya juga ada kayu albasia. Masih banyak lagi loh kayu dari pohon jenis lainnya. Ada juga kayu yang sangat kuat. Biasanya digunakan untuk membuat rumah berbahan kayu yang ada di daerah kita di Kalimantan, yaitu kayu ulin. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh rumah yang berbahan dasar dari kayu. Dan juga selain sebagai bahan bangunan, kayu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan furniture rumah tangga seperti lemari, kemudian tempat tidur, dan juga meja kursi. Ada juga yang tak kalah pentingnya sebagai bahan obat-obatan. Kenal daun sirih? Ya, daun sirih berguna untuk mengobati gatal-gatal dan bisa juga untuk mimisan. Ada juga alang-alang. Nah, akar alang-alang ini berguna untuk mengobati panas dalam. Yang ini adalah batang kulit dari pohon kina yang mengobati untuk penyakit malaria. Dan sering kita jumpai ini adalah timun. Timun untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Manfaat tumbuhan sebagai penghasil minyak atsiri. Pohon minyak kayu putih yang juga bermanfaat untuk mengobati perut kembung, gatal-gatal, dan masuk angin. Berikutnya adalah tumbuhan serai. Tumbuhan serai berguna untuk pewangi dan penguat rasa makanan. Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku industri. Pohon karet yang menghasilkan getah karet sangat bermanfaat untuk bahan pembuatan ban. Dan pohon pinus yang menghasilkan getah pinus yang bermanfaat untuk membuat terpentin. Terpentin ini sangat berguna dalam industri pembuatan cat. Nah, ini tak kalah pentingnya yaitu pohon sawit yang buahnya sangat bermanfaat untuk membuat minyak goreng. Manfaat tumbuhan sebagai bahan penyedap rasa atau penyedap makanan. Tumbuhan lada diolah sehingga menjadi ada lada hitam dan juga lada putih. Dan bunga cengkeh yang kemudian dikeringkan menjadi bahan penyedap rasa. Lalu serai. Berikutnya ada pala. Dan tidak kalah pentingnya, bawang merah dan bawang putih. Juga jahe. Dari kesemua bahan dasar makanan tersebut digunakan sebagai penyedap makanan untuk membuat daging sapi lada hitam dan juga rendang. Selain tumbuhan, ternyata hewan banyak juga dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Apa sajakah? Mari kita simak penjelasannya. Dimanfaatkan sebagai bahan pangan, yaitu daging, susu, dan telur. Kemudian dimanfaatkan sebagai bahan kain sutra. Ulat sutra diolah menjadi kain sutra. Kemudian bahan wol dari biri-biri, kemudian diolah menjadi bahan berbaju bahan wol. Dan diambil tenaganya untuk menarik delman, menarik gerobak, dan mengangkut barang. Demikianlah anak-anak penjelasan dari Ibu tentang pemanfaatan tumbuhan dan pemanfaatan hewan. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari tumbuhan dan hewan bagi manusia. Oleh karenanya kita harus memanfaatkan tumbuhan dan hewan secara bijaksana. Nah, tugas kalian sekarang membuat laporan tentang pemanfaatan tumbuhan dan hewan. Silahkan mencari di buku atau di sumber lain, bisa di internet.
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.